Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Falhamdulillah, kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu agama dengan beberapa derajat, yaitu nanti di akhirat kelak. Semakin kuat iman kita dan semakin banyak ilmu agama yang kita miliki, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa permasalahan, yaitu beberapa tentang dosa-dosa besar. Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat kalian. Yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah sihir, kemudian yang ketiga adalah membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian yang keempat makan harta anak yatim, yang kelima makan riba, kemudian yang keenam at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Kemudian yang berikutnya adalah menuduh seorang perempuan yang terjaga, menuduh dengan tuduhan perzinaan. Alhamdulillah, apa itu dosa besar? Dosa besar memiliki beberapa kriteria, yaitu dosa yang ada ancaman khusus. Ancaman khusus ini entah ada kata laknat. Setiap dosa yang pelakunya diancam dengan laknat itu berarti dosa besar. Yang kedua, atau diancam dengan azab yang khusus. Misalkan dengan kata-kata tidak akan masuk surga atau akan masuk neraka, itu juga termasuk dosa besar. Atau kriteria yang ketiga, setiap dosa yang hukumannya itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ini namanya haddun. Had itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah wa Rasul, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ada yang lain namanya takzir. Kalau takzir itu hukuman sesuai kebijakan Pak Hakim. Tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah menentukan hukuman ini, tetapi perbuatan ini maksiat, maka Pak Hakim berhak menghukum, negara berhak menghukum. Tetapi hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu namanya takzir. Tetapi kalau haddun, had itu hukuman yang sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya adalah zina, ya, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, ya. Itu tadi. Ada kata laknat, ada kata-kata tidak masuk surga, ada kata-kata masuk neraka, atau ancaman-ancaman yang lain. Yang keempat, ada hadnya. Di dunia ada hadnya, mencuri itu ada hadnya. Kemudian yang kelima, ada ancaman khusus. Yang penting suatu dosa yang ada ancaman khususnya. Nah, itu menunjukkan dosa besar. Selain itu dosa kecil, ya. Kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Contohnya adalah sholat, itu bisa menghapus dosa. Puasa, Jumatan, itu semua dalam hadis bisa menghapus dosa. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha yang sungguh-sungguh, dan taubat nasuha itu letaknya di hati. Taubat nasuha intinya ada 2.
Yang pertama penyesalan, yang kedua berniat tidak akan mengulangi. Itulah inti dari taubatan nasuha. Intinya cuma dua ini. Dua ini letaknya di hati. Adapun istighfar itu kesempurnaan taubat. Tetapi belum tentu orang yang istighfar itu bertaubat, belum tentu. Karena taubat itu letaknya di hati, sedangkan istighfar letaknya di mulut. Taubat jelas lebih mulia daripada istighfar. Taubat yang tahu adalah kamu dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatimu menyesali perbuatan ini dan kamu berniat tidak akan mengulangi lagi, berarti itu taubatan nasuha. Jadi kalau dosa besar yang bisa menghapus adalah taubatan nasuha. Ya. Salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah, kalau syirik dulu sudah pernah kita bicarakan, sihir juga pernah. Ya. Kita membahas tentang riba saja. Ancaman riba itu sungguh sangat banyak dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Salah satunya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan berdiri ketika dibangkitkan dari kubur mereka, kecuali seperti orang yang bangkit dalam keadaan kerasukan jin, saking perutnya besar. Ya. Nah, dia nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan perutnya besar, sehingga sempoyongan. Ya. Ayat ini mengatakan tidak akan berdiri ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka menuju ke tanah mahsyar, kecuali seperti mereka berdiri dalam keadaan kerasukan jin. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kerasukan syaitan. Ini, ya. Itu dari kubur-kubur mereka menuju ke tanah mahsyar. Kemudian Allah mengancam lagi dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 275. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan riba setelah tahu, maka Allah mengatakan mereka adalah penduduk neraka. Mereka kekal di neraka. Apa maksud kekal di sini? Apakah berarti dia kafir? Para ulama mengatakan tidak. Maksudnya kata-kata khalidun itu adalah tinggal di neraka dalam waktu yang lama. Karena para ulama mengatakan bahwa makan riba itu bukan pembatal keislaman. Makan riba itu dosa besar, tetapi tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Ya. Jadi ancamannya keras. Barang siapa yang kembali kepada riba setelah dia tahu akan keharaman riba, Allah mengatakan ashabun nar, penduduk neraka. Dan mereka kekal di neraka, maksudnya akan tinggal di neraka dalam waktu yang lama. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga mengancam, yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba, wa yurbis shadaqat, dan akan mengembangbiakkan sedekah. Apa maksudnya? Maksudnya menghancurkan riba adalah kelihatan hartanya banyak tetapi tidak berkah. Tidak berkah, tidak banyak diambil manfaat darinya. Itulah arti tidak berkah. Kemudian para ulama menerangkan riba pada masa jahiliyah itu yang sudah ma'ruf, yaitu seseorang punya hutang, kemudian sudah tiba waktunya untuk bayar utang tapi belum bisa bayar. Kemudian orang yang makan riba ini mengatakan, kalau kamu tidak membayar hari ini maka hutangmu bertambah. Ini riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau dalam Islam seharusnya dikasih tempo. Kalau memang ada udzur harus dimaafkan. Saya kasih tempo. Nah, kalau orang-orang jahiliyah tidak. Kalau tidak bisa membayar minggu ini atau bulan ini, maka hutangmu bertambah. Ini riba pada masa jahiliyah, dan pada zaman sekarang juga masih ada. Kemudian ada lagi pada masa jahiliyah model yang berikutnya. Ketika di awal itu sudah ada akad. Kamu tak pinjemi uang 1 juta, mengembalikannya lebih dari 1 juta. Ini pun juga riba pada masa jahiliyah. Kemudian itu namanya riba dain, riba hutang. Itu sudah ma'ruf, sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin, alhamdulillah. Kemudian kita menginjak kepada riba
yang model kedua. Sebelum berbicara ke riba ini, saya harus terangkan makna hadis dulu. Jadi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, komoditi riba itu ada 6. 6 ini terbagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok atau 2 ilah. Yang pertama, kelompok pertama emas dan perak. Inti dari emas dan perak adalah as-samaniyah, yaitu alat untuk membeli barang, alat untuk menghargai barang. Itu emas dan perak. Maka uang kita masukkan ke kelompok emas dan perak ini. Karena zaman kita sekarang untuk membeli barang pakai rupiah. Kalau pada zaman Nabi dulu pakai emas ataupun perak, dirham ataupun dinar, koin. Ya. Itu kelompok pertama. Jadi kelompok pertama emas dan perak, dan uang kita samakan, kita kiaskan dengan emas dan perak. Intinya adalah at-thamaniyah, alat untuk menghargai barang atau membeli barang. Kemudian kelompok kedua itu adalah kurma, gandum kasar, gandum lembut, kemudian garam, wasyair, watamr, kurma. Ini gandum kasar, gandum halus, kurma, kemudian garam. Ini 4 yang disebutkan Nabi. Intinya apa ini? Intinya adalah makanan. Maka setiap makanan bisa disamakan dengan 4 hal ini, termasuk komoditi riba, barang-barang yang berjalan padanya riba. Ini ya, beras masuk ke kelompok kedua. Nah, jadi kita pakai istilahnya illah ya. Apa itu illah? Kalau illahnya yang pertama tadi adalah alat untuk membeli barang. Kalau illah kelompok kedua, gandum dan lain sebagainya, illah itu adalah sifat inti, sifat penentu, sifat yang mengakibatkan hukum muncul. Itulah illah, ilat. Nah, illahnya adalah makanan. Maka semua makanan bisa disamakan dengan komoditi riba kelompok kedua ini. Ya, sekarang poin pertama. Poin pertama, apabila emas ditukar dengan emas, satu jenis, ataupun perak dengan perak, rupiah ditukar dengan rupiah, ataupun gandum dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, satu jenis ditukar. Maka syaratnya ada 2. Syaratnya 1, timbangannya atau takarannya harus sama. Syarat yang kedua, harus kontan. Kasih sekarang, ambil sekarang. Dua-duanya kontan di majelis. Ini. Syarat pertama apa tadi? Syarat pertama adalah timbangannya harus sama. Jual beli emas dengan emas, tukar-tukaran, harus timbangannya sama, gram-gramannya harus sama. Walaupun satunya emasnya jelek, satunya bagus, tetap harus sama. Kalau emas mau bagus, tentunya nggak mau ditukar dengan emas yang jelek. Maka solusinya ya silahkan kamu jual dulu dengan uang rupiah. Setelah kamu punya uang, baru belikan emas yang jelek atau kebalikannya. Ya, ini tukar menukar satu jenis emas atau emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, harus timbangan harus sama. Kalau itu ditakar, ya takarannya harus sama. Contoh, kurma ditukar dengan kurma, harus sama, timbangannya harus sama atau takarannya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, syarat pertama ini tidak terpenuhi, maka masuk ke dalam riba. Namanya riba fadl. Riba fadl adalah riba karena kelebihan. Kelebihan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam, kalau sudah tetap hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita harus amalkan kalau itu perintah, kita tinggalkan kalau itu larangan. Walaupun kita tidak tahu apa hikmahnya. Itu perkara nanti. Tapi setiap ada larangan pasti ada hikmahnya. Setiap ada perintah pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah melarang dan mengharamkan dan menyuruh kecuali pasti ada hikmahnya. Ini yang pertama. Jadi kalau tukar-menukar uang dengan uang tidak boleh dilebihkan. Harus sama. Rupiah dengan rupiah yang biasanya di pinggir jalan kalau Idul Fitri, ini riba. Riba fadl karena kelebihan. Ya. Emas dengan emas
Gandum dengan gandum harus sama timbangannya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah harus kontan. Yang satu dikasihkan sekarang, yang dua kasihkan sekarang juga. Kontan dua-duanya di majelis. Kalau salah satunya diakhirkan, yang satu kasih sekarang, yang satu nanti, atau dua-duanya nanti, maka masuk ke dalam riba yang namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah artinya adalah riba karena pengakhiran. Ini, ya, emas dengan emas timbangannya sama, tetapi yang satu sekarang, yang satu nanti, berarti riba nasi'ah. Ya, perak dengan perak, betul timbangannya sama, tidak riba fadl berarti. Syarat pertama terpenuhi, tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Yang satu sekarang, yang satu lagi nanti, berarti riba nasi'ah. Ini syaratnya dua. Emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua. Ya. Kadang di sebagian kita tukar uang. Saya punya uang 100.000. Ini dibicarakan oleh para ulama. Saya tukar uang. Saya cuma dikasih 50.000. Nanti yang 50 nanti, nggak boleh. Karena uang dengan uang harus kontan. Ya. Harus kontan. Yang satu tak kasih 100.000 kok kamu ngasih 50. Walaupun yang satu nanti tidak boleh. Solusinya bagaimana? Banyak solusinya. Solusinya pinjeman saya. Itu bisa. Atau solusinya 50 saja ya. Karena mungkin untuk jujuli. Tetapi kalau saya ngasih 100, kamu ngasih 50, ini berarti tidak kontan pada sebagiannya. Berarti masuk ke dalam riba nasi'ah karena pengakhiran. Ini. Kemudian yang kedua, ini poin pertama ya, satu jenis ditukar. Syaratnya dua. Sekarang beda jenis, tapi masih satu kelompok. Contohnya kelompok pertama apa tadi? Emas, perak, uang. Itu kelompok pertama, ilahnya sama. Sifat penentunya sama, yaitu ats-tsamaniyah. Alat untuk membeli barang. Ya. Kalau jenisnya berbeda, tapi satu ilah, contohnya emas dengan perak ditukar, ataupun uang dengan perak, uang dengan emas, satu kelompok, satu ilah, tapi jenisnya berbeda. Atau contoh lain lagi, gandum ditukar dengan beras, ini satu kelompok, satu ilah, tapi jenisnya berbeda. Kurma ditukar dengan beras, kurma dengan garam, satu kelompok tapi jenisnya berbeda. Kelompok kedua ilahnya apa tadi? Kelompok kedua makanan. Ya, kelompok kedua ilahnya makanan. Ya. Kalau satu kelompok tapi beda jenis, contohnya tadi sudah saya sebutkan, emas dengan perak, uang dengan perak, syaratnya cuma satu. Apa itu? Kontan. Jual beli emas dengan perak harus kontan. Adapun timbangan jelas tidak mesti harus sama. Ya, timbangan berbeda emas dengan perak, tetapi syaratnya harus kontan. Ya, kamu ngasihkan sekarang, saya ambil sekarang juga. Nah, maka tidak boleh jual beli emas secara online, ya kan? Atau jual beli emas secara kredit. Uang dengan emas ini kan satu kelompok. Uang dengan emas satu kelompok. Maka syaratnya harus kontan. Maka tidak benar jual beli emas secara kredit. Namanya kredit itu kan bukan kontan kan? Kredit itu bukan kontan. Maka masuk ke dalam riba nasi'ah. Ini poin kedua. Sekarang poin ketiga, kalau berbeda kelompok. Kelompok pertama ditukar dengan kelompok kedua. Misalkan kelompok pertama uang ditukar dengan beras. Ini kan beda kelompok. Tidak ada syarat apapun juga. Syarat pertama tidak ada, syarat kedua tidak ada. Boleh timbangannya tidak sama, ya jelas. Dan boleh tidak kontan. Ya, saya membeli beras ataupun kurma tidak kontan nggak apa-apa. Ya. Kurmanya tak ambil dulu, uangnya nanti. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena beda kelompok. Nah, ini 3 poin harus dihafal. Poin pertama saya ulangi,
itu satu jenis, kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua. Tapi poin kedua, satu kelompok atau satu ilah, tapi beda jenis, emas dengan perak, gandum dengan beras, syaratnya cuma satu, yaitu harus kontan semuanya, dua-duanya harus kontan. Kalau sampai tidak kontan, maka masuk ke dalam riba nasi'ah. Poin ketiga, beda golongan, antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Tidak ada syarat apapun juga. Atau kelompok pertama dengan kelompok yang beda lagi, mobil. Mobil itu bukan kelompok pertama, bukan kelompok kedua kan? Itu tidak ada syarat apapun juga. Boleh, jelas, timbangannya jelas beda. Kemudian tidak mesti kontan, dicicil tidak apa-apa. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini riba fadl dan riba nasi'ah. Coba ulangi lagi riba fadl, Mas. Ini, Mas, coba diulangi. Riba fadl. Contoh riba fadl karena kelebihan. Iya. Ya, betul. Itu riba fadl. Emas dengan emas ditukar harus sama gram-gramannya. Betul. Ya. Contoh riba nasi'ah. Jenengan, Mas. Contohnya apa? Jual beli apa dengan apa? Beras dengan gandum, betul. Satu kelompok, satu ilah. Ilahnya makanan. Nah, ditukar tapi ya tidak kontan. Tidak kontan. Yang satu sekarang, yang satu nanti. Ya, itu. Ya silahkan. Nah, yang paling sering di masyarakat yaitu uang dengan uang ketika sebelum Idul Adha, sebelum Idul Fitri, ataupun jual beli emas dengan kredit. Ini kan berarti satu kelompok, tapi tidak kontan, berarti riba nasi'ah. Nasi'ah itu pengakhiran. Kalau fadl karena kelebihan. Ya. Kemudian kalau riba yang paling ma'ruf zaman sekarang, ya, para ulama, seluruh para ulama dunia, namanya Al-Mujam' Al-Fiqhi, kumpulan para ulama dunia yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah. Mereka sepakat ya bahwa riba yang paling tampak pada zaman sekarang adalah bank-bank riba konvensional sekarang ini. Apanya? Kalau kita nabung, itu kan ada syaratnya. Saya nabung itu sudah aturannya sudah ada. Saya nabung 1 juta, nanti dapat bunganya saya. Itu riba. Kalau ada orang yang mengatakan ini kan titipan, wadiah, tidak. Ini bukan titipan, tapi ini statusnya hutang piutang. Kenapa? Karena uang yang saya titipkan di bank itu dipakai oleh bank. Tapi kalau titipan itu tidak boleh dipakai kecuali dengan izinnya. Nah, tapi kalau ini sudah disyaratkan, di awal sudah disyaratkan, tertulis bahwa saya nabung sekian, maka nanti dapat bunganya. Ini riba. Ya. Ini riba. Ya. Para ulama tidak boleh, mengatakan tidak boleh. Kemudian, bagaimana kalau misalkan saya tidak mengambil bunganya? Kalaupun kamu tidak mengambil bunganya, berarti kamu telah menolong proses transaksi riba. Karena ketika kamu menaruh uangmu di bank, maka uangmu akan dipakai oleh bank untuk dipinjamkan ke orang lain dengan bunga juga. Berarti masuknya kamu telah menolong atau tolong menolong dalam proses riba. Jadi umpuk-undung. Ketika saya nabung di bank, saya mengambil bunganya, berarti riba. Kedua, saya menolong orang untuk berbuat riba karena bank akan meminjamkan kepada orang lain dengan bunga juga. Ini. Bagaimana kalau saya tidak mau mengambil bunganya? Itu tadi, masuknya ke menolong terjadinya proses riba. Ya. Tapi para ulama mengatakan
Kalau kondisinya darurat, dikhawatirkan uangmu akan hilang, ataupun kamu seorang pengusaha yang mana butuh untuk transfer uang itu kan naik masuk keluar untuk transfer. Oh iya, ini kan kondisi-kondisi keadaan seperti ini, para ulama memberikan udzur. Ya, para ulama memberikan udzur. Kalau kamu orang yang terlalu sering transfer masuk keluar masuk, ya para ulama mengatakan boleh untuk sekedar transfer. Tetapi kalau misalkan kamu hanya butuh transfer sekali, setelah uang ini masuk ke rekeningmu, segera diambil. Kalau tidak kamu ambil, maka uangmu yang mengendap di bank ini akan dipakai oleh bank untuk transaksi riba, akan dipinjamkan orang lain dengan bunga. Jadi secara asal boleh untuk transfer, boleh. Tapi kalau uang sudah masuk rekening kita, segera kita ambil, biar tidak dipakai bank untuk proses riba. Ya, ini. Kecuali kalau kamu orang yang memang ya riwa-riwi, ya keluar masuk terus, memang kerjanya terus transfer keluar terus masuk gitu, ya itu tidak diambil mestinya kan, ya di situ. Ya. Itu. Kemudian ini kita bicara yang untuk transfer tadi, kan ada bunganya mestinya. Apakah bunganya boleh kita makan? Ya tetap tidak boleh. Bagaimana solusinya? Para ulama al-mujamma' al-fiqhi sudah membicarakan masalah ini. Solusinya, kamu kasihkan uang ini ke tempat-tempat kaum muslimin. Jangan kamu pakai kamu sendiri. Apa contohnya? Untuk bangun jalan boleh, untuk fakir miskin boleh, untuk masjid juga boleh. Untuk masjid para ulama mengatakan boleh. Intinya untuk yang sifatnya umum, jangan untuk kamu. Ini bukan dalam rangka kamu bersedekah, bukan. Bukan dalam rangka kamu bersedekah karena ini riba. Tapi dalam rangka kamu menyelamatkan dirimu atau melepaskan dirimu dari riba. Ya, ini harus dipahami. Nah, ini. Itu bagi orang yang nabung di bank. Bagaimana dengan orang yang pinjam di bank? Ya, kalau pinjam di bank, saya pinjam 1 juta, saya mengembalikannya 1.200.000. Itu sudah umum. Boleh enggak? Sama saja, ini tidak boleh. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat pemakan riba yang makan, wa mukil. Mukil itu yang mau dimakan. Nah, kalau kita pinjam di bank, berarti kita yang dimakan. Itu kena laknat. Wa katibahu, katib penulisnya, penulis transaksi, wa syahidahu, dan saksinya juga dilaknat. Rasulullah mengatakan hum sawa, mereka sama. Ada kaidah, setiap perbuatan yang haram maka tolong menolong dalam mewujudkan perbuatan yang haram ini juga haram. Ketika riba itu haram, maka saksinya juga haram, penulisnya juga haram, lain-lain juga haram. Ini kaidah. Ya. Ya. Kemudian juga kita mestinya kan ketika mau pinjam uang di bank, itu kan mesti kan sudah ada aturannya. Kalau tidak bisa membayar tepat waktu, kita akan didenda kan? Nah, denda ini juga riba. Ini riba lain lagi. Nah, kalau kita tanda tangan, berarti kita menandatangani akad riba. Karena ya pasti kita tahu namanya pinjam di bank itu pasti kita harus bayar ribanya. Kita tanda tangan, itu berarti kita menyetujui riba ini. Ya. Nah, itu yang umum. Ya. Ada yang bertanya bagaimana terus bekerja di bank-bank konvensional ini. Ini pun saya tidak berfatwa dari diri saya. Saya bacakan dari fatwa-fatwa para ulama di seluruh dunia yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, Al-Mujamma' Al-Fiqhi Al-Islami. Ketika sesuatu itu haram, maka tolong menolong ikut andil dalam proses yang haram, itu pun juga tidak boleh. Ini saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, sama. Walaupun
Oh iya. Oke. Ini bank syariahnya bank syariah yang mana? Oh iya, kita katakan bank syariah yang syar'i ya. Saya faktanya saya nggak tahu bank syariah, mungkin katanya ada yang berbeda-beda mungkin ya. Tapi anggap saja bank syariah. Kalau bank syariah itu bukan atas dasar pinjam meminjam, tetapi atas dasar mudharabah bagi hasil. Jadi bank setelah mendapatkan uang, itu uang itu nanti akan dipakai untuk bagi hasil. Apa perbedaan bagi hasil dengan yang pertama? Kalau bagi hasil, kalau misalkan ruginya tanggung bareng. Jadi bagi hasil itu misalkan jenengan punya uang pemodal, saya yang menjalankan usaha. Misalkan benar-benar tak pakai untuk usaha, benar-benar rugi. Jenengan tidak boleh mengambil uangnya ini, benar-benar bangkrut, semuanya habis. Jenengan tidak boleh ngambil uangnya. Jenengan rugi uang, saya rugi tenaga. Nah, inilah bank syariah. Dibangun di atas mudharabah bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional, entah bank nanti rugi atau nggak rugi, pokoknya kita akan mendapatkan bunganya. Kalau kamu sebagai peminjam, pokoknya kamu harus bayar bunganya segini. Ya. Gimana? Tapi saya nggak tahu ya bank syariah ini yang mana dulu ya bank syariah. Anggap saja bank syariah adalah bank syariah Arab Saudi gitu ya. Kalau sana insya Allah yang saya ketahui benar-benar di bawah bimbingan para ulama. Kalau fakta yang di Indonesia saya tidak berani bicara seperti apa hakikatnya. Tapi insya Allah yang saya ketahui penentuan keuntungan atau penentuan gimana? Gini, kalau misalkan jenengan pemodal, saya yang usaha, kita tentukan nanti kalau ada untung, jenengan 50%, saya 50%. Ini nggak ada masalah. Ini penentuan yang betul, harus seperti itu. Gimana? Lah ini, kalau benar-benar rugi, saya sudah usaha semaksimal mungkin ternyata rugi, jenengan tidak boleh minta. Lah ini bermasalah. Kalau sampai saya rugi, benar-benar rugi, saya sudah usaha semaksimal mungkin ternyata saya rugi, kok jenengan minta uangnya? Jenengan salah. Iya, tidak boleh. Iya, ya tidak boleh. Hah? Wah ini nanti sebentar nanti dulu aja. Ini sebentar. Ini masalah-masalah yang ini dulu sebentar. Kemudian wah ini kalau bicara kredit itu harus bicara dari banyak sisi. Kredit saja bentuknya sudah bermacam-macam. Kredit yang paling gampang itu cuma dua pihak. Sebentar saya terangkan. Kredit dua pihak. Saya sebagai pembeli dan toko. Toko menjual barangnya kontan dan kredit. Ini cuma dua pihak. Jelas kan? Cuma dua pihak. Dua pihak boleh, nggak ada masalah. Kalau kontan 1 juta, kalau kredit 1,5 juta. Nggak ada masalah ini. Ini dua pihak, saya dan toko. Tapi ada kredit yang modelnya itu 3 pihak. Saya sebagai pembeli, kemudian toko sebagai pemilik barang, kemudian pihak ketiga yang punya uang, pembiayaan, FIF atau koperasi. Itu kan yang ada tempat kita ini. Nah, kalau ini harus ada beberapa syarat. Ya. Ini di masyarakat kita ada yang syar'i, tapi ada ribanya. Yang syar'i itu syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat pertama, bank, saya kan mengajukan dulu ke bank atau koperasi. Saya pengen motor seperti ini.
Syarat pertama, itu bank itu harus membeli motor dulu. Tidak boleh mengadakan akad transaksi dengan saya. Ini istilahnya bukan akad. Ini baru janji. Pak, saya pesan motor seperti ini, tolong belikan di sana. Motornya kayak gitu. Nah, bank harus mengambil motor itu, membeli. Setelah membeli, ditaruh di bank atau di koperasi, baru terjadi akad transaksi antara saya dengan bank. Ini boleh, tidak ada masalah. Tetapi banyak sekali yang terjadi, barang tadi itu masih di toko, saya yang harus datang ke toko. Saya yang harus datang ke toko, ini yang bermasalah. Leasing ini berarti dari pihak bank ya? Ya, itu intinya kredit zaman sekarang itu memang modelnya memang seperti itu. 3 pihak. Sebentar, saya terangkan. Jadi syaratnya, saya datang ke koperasi, saya pengen seperti ini. Kemudian koperasi nanti membelikan barang itu tadi. Barang sudah dibeli dan sudah ditaruh di koperasi, baru terjadilah akad transaksi antara saya dengan koperasi. Ini nggak ada masalah. Tetapi harus syarat denda itu harus dibuang. Kalau masih ada syarat denda, maka riba. Kalau sampai koperasi mensyaratkan, nanti kalau cicilannya mandek, maka didenda. Nah, peraturan denda itu riba. Jadi koperasi tidak boleh mendenda saya ketika saya benar-benar tidak mampu. Masih banyak solusinya. Bagaimana solusinya? Masih banyak solusinya sebenarnya. Solusi bagaimana supaya kalau terjadi kredit macet seperti ini, ada solusinya. Ya. Ini seharusnya ditentukan dulu apakah banknya di sini atau koperasi di sini syar'i dulu atau tidak, itu seharusnya dibicarakan dulu sebenarnya. Tapi anggap saja itu dibicarakan. Anggap saja itu syar'i. Kalau misalkan syar'i, ketika orang itu yang membeli barang itu tadi memang kenyataannya, faktanya tidak bisa mencicil di beberapa cicilan, maka tidak boleh langsung diambil begitu saja. Maka solusinya bagaimana? Solusinya bisa saja ada jaminannya, yaitu BPKB-nya masih berada di koperasi sebagai jaminan. Tetapi kalau langsung barangnya itu diambil, kemudian saya tidak bisa apa-apa, ini dolim. Sebenarnya masih banyak ya. Kalau nggak urut kayak gini. Enggak. Tayyib. Ada lagi kaidah. Ini bicara kredit itu nanti banyak perinciannya ya. Panjang itu memang ya. Saya bicara yang gampang-gampang dulu aja. Ada juga termasuk riba. Ada kaidah dan itu hadis. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang dengan sebab hutang ini mengakibatkan saya mendapatkan manfaat, maka itu riba. Contoh, saya menghutangi jenengan 1 juta. Kemudian saya mensyaratkan, tapi syaratnya saya pakai rumahmu 2 hari ya. Saya memakai rumah selama 2 hari, itu riba yang saya peroleh. Karena hutang piutang itu dibangun di atas kasih sayang tolong menolong, tetapi di sini saya memanfaatkan hutang piutang sebagai sarana untuk memperoleh riba. Nah, ini setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang menghutangi itu riba. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan,
idza aqrada ahadukum qardan, apabila salah seorang memberikan hutang kepada orang lain, kemudian orang lain tadi memberikan hadiah kepada saya, atau dia kepingin goncengke aku, maka Rasulullah mengatakan jangan terima, jangan diterima. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yarkabha, jangan mau digoncengke dan jangan diterima hadiahnya tadi, kecuali apabila sudah menjadi adat kebiasaan. Kalau sudah menjadi adat kebiasaan jenengan memberi hadiah kepada saya, kemudian sekarang jenengan pinjam uang saya, kemudian memberi hadiah, tidak ada masalah. Karena sudah menjadi kebiasaan jenengan memberi hadiah kepada saya. Tetapi kalau tidak menjadi kebiasaan, saya tidak boleh menerima hadiah ini. Walaupun bukan atas dasar pensyaratan. Ya, ingat, ini hadis. Kalau seseorang meminjemi kepada kalian uang atau barang, kemudian orang tadi memberikan hadiah kepada kamu, wahai sang peminjam, atau ingin memboncengkan kamu ke kendaraannya, jangan diterima. Jangan diterima, kata Nabi. Kecuali kalau sudah sebelumnya itu sudah menjadi adat kebiasaan. Pertanyaan lagi, bagaimana ketika saya nyaur utang, saya lebihkan? Boleh. Kalau sudah selesai hutangnya, sudah selesai ini, saya bayar lebih. Dulu saya hutang 1 juta, sekarang tak bayar 1 juta lebih. Bukan atas dasar pensyaratan, tidak ada pensyaratan. Boleh. Bahkan itu termasuk kebaikan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu bayar utang, itu ikuti Nabi, usahakan dilebihkan. Kamu hutang 1 juta, kasih aja 1.100.000. Tapi sebelumnya tidak ada pensyaratan. Itu murni dari hati saya. Ini bukan riba. Ya, tapi ingat, ini sudah selesai loh ya. Tetapi kalau di pertengahan, tidak boleh. Kalau di pertengahan nggak boleh. Misalkan saya hutang kepada jenengan 2 juta. Tak bayar 1 juta, mas tak bayar 1 juta. Pakai roti juga ini. Atau 1.000. Tidak boleh, karena hutangnya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, benar-benar 2 juta tak kasihkan, sudah selesai, kemudian tunai, kemudian tak tambahi, itu nggak ada masalah. Bahkan itu kebaikan. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Pun adan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, apa kalau kos-kosan? Kan sewa menyewa itu dia, menyewa rumah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Sisi yang mana? Itu namanya sewa menyewa. Dalam fikih namanya ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Sewa menyewa ada 2. Sewa menyewa tenaga atau sewa menyewa barang. Sewa menyewa rumah, barang, atau sewa tenaga. Tak sewa tenagamu untuk bersih-bersih di rumahku. Itu juga termasuk sewa menyewa. Gak ada masalah. Kalau nah ini nah ini yang bermasalah ya, sudah ditentukan di awal setahun itu 10 juta, tapi karena ini belum bisa bayar, terlambat, kemudian didenda. Nah, ini yang riba. Ini yang riba. Ya, tidak boleh. Dalam Islam, fanadhiratun ila maisarah. Ketika orang itu belum bisa bayar hutang, maka harus dikasih waktu tempo untuk membayar. Kalau memang benar-benar dia tidak mampu. Tetapi kalau dia sebenarnya mampu, ya bisa kita paksa, bisa. Atau mungkin bisa kita laporkan ke polisi kalau memang ada undang-undangnya. Nah, tapi kalau memang benar-benar nggak mampu,
maka wajib bagi kita untuk memberikan tangguhan. Ya nanti kan bisa dibicarakan, ada yang namanya sulh. Nah, kalau benar-benar nggak bisa, lah bagaimana? Apa mobilmu tak ambil atau bagaimana? Ada sulh, ada perdamaian. Nah. Jadi dalam Islam yang kena laknat itu bukan yang memakan saja, tapi yang mau dimakan, ya, itu orang-orang masyarakat itu biasanya diiming-imingi jaminan BPKB, langsung uang cair gitu kan, 1 jam cair. Nah, masuk kita dikasih uang 1 juta, nah, kita utang, nanti kembalikannya lebih. Ya, kita yang pinjem, kita juga dilaknat karena kita mau dimakan. Ketika kita mau dimakan, berarti kita ridho dengan transaksi riba ini. Walaupun kamu mengatakan, saya ridho, tidak apa-apa. Tidak, tetap haram. Karena riba ini haknya Allah. Maka tidak bisa ada kata-kata saya ridho, tidak bisa. Ya. Ya, bagaimana dengan hadiah dari bank? Ya. Sama. Ini sudah kita bahas. Bank, ketika saya naruh uang di bank, berarti kan saya yang meminjemi, bank yang pinjam saya. Kemudian bank memberikan hadiah kepada saya. Ini sudah kita bahas. Berarti memberikan hadiah sebelum hutang selesai. Sama, hadiah dari bank sama. Ini tidak boleh. Ya. Mungkin ada yang belum paham? Ya. Para ulama berbicara, sungguh riba ini banyak menghancurkan masyarakat. Riba ini mencekik fakir miskin, dan riba ini menghilangkan sikap tolong-menolong di antara kaum muslimin, menimbulkan sikap cuek, asal dirinya untung, tidak peduli dengan orang lain. Dan riba ini menyebabkan perpecahan dan saling kebencian di antara kaum muslimin. Ini. Kullu qardin jarra naf'an, tadi saya tambahi lagi ya. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan. Nah, saya pinjemi kamu uang sekian, kemudian saya ditawari untuk memakai motornya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini riba. Kalau saya memakai motor ini, saya riba. Saya telah berbuat riba. Ya. Ini termasuk hutang yang mendatangkan manfaat. Nah. Ya. Islam kepingin ketika kita meminjemi uang, benar-benar hati kita ikhlas. Jangan sampai kita memanfaatkan hutang ini sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Segala pintu yang menuju ke sana itu ditutup dulu oleh Islam. Makanya dalam Islam ada kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu riba. Sudah, jangan berharap manfaat. Kalau memang kamu menghutangi, ikhlaskan kamu menolong saudaramu, menjalankan perintahnya Allah. Jangan mengharapkan kebaikan, jangan mengharapkan kamu dipinjemi motornya atau disuruh nempati rumahnya dan lain-lain. Jangan. Ya. Kalau sampai kamu menerima, maka itu riba. Ya. Ya, jadi memang masalah ini adalah masalah yang sifatnya umum kepada seluruh kaum muslimin. Di Arab Saudi sana, itu selalu para ulama menggembar-gemborkan untuk memakmurkan bank-bank Islami. Karena di sana sudah banyak bermunculan bank-bank Islami, benar-benar di bawah bimbingan para ulama. Itu benar-benar sudah muncul di Arab Saudi sana. Ya. Walaupun bank ribawi juga masih ada, tetapi bank syar'i yang sesuai benar-benar, itu sudah banyak bermunculan bank rojhi. Nah sekarang ini karena kita ini jauh dari
hakikat Islam yang sebenarnya ini kita ini seolah-olah masih berat kan? Ya, jadi tetap para ulama tetap mengatakan bahwa pinjam di bank itu tidak boleh. Karena kalau kita pinjam uang di bank pasti kita harus bayar bunganya. Berarti kita yang dimakan. Entah kita atau perusahaan itu berarti dimakan. Yang mau dimakan berarti kena laknat. Namanya mukil. Allah melaknat yang makan dan yang mau dimakan juga kena laknat. Ini kalau kita bicara solusi sudah banyak dibicarakan para ulama dan para ahli ekonom ya. Silahkan nanti. Ini bukan masalah pribadi, masalah luar biasa di sini. Ya, tapi paling tidak poin-poin yang ringan-ringan sudah kita sampaikan ya. Saya kira cukup. Ini baru satu. Saya kira bisa menyampaikan dua dosa besar, baru satu. Waktunya sudah enggak. Ya dah, enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.